copot loh lidah saya loh. Nabi satu waktu tidur setengah jam 20 menit sebelum zuhur. Makanya sunnah kita nih sebelum zuhur tidur, madhabnya kiblat, tangan dijadiin bantal, hadapnya ke kanan, arah kiblat. Waktu itu ahli Arab itu panas luar biasa. Baju Nabi tersingkap, keringat Nabi basah, habis nih tergenang. Diambillah sepupu Nabi, ambil botol, ditaruh di bawahnya, ditetesin darahnya Nabi. Nabi bangun, wahai saudaraku, ini apa? Keringatmu ya Rasulullah. Untuk apa? Untuk aku jadikan wewangian ya Rasulullah. Keringat elu apek bin asem. Jadi Nabi pantas nggak dimuliain? Nabi pantas nggak diagungin? Sallu ala Nabi Muhammad. Huwa an-nuru yahdil hairina diya'uhu wa fil hashri dhillul mursalina liwa'uhu. Huwa nuru yahdil hairina diya'uhu wa fil hashri dhillul mursalina liwa'uhu. Talaqqa minal ghaibil mujarradi hikmatan biha amtarat fil khafiqaini sama'uhu. Biha amtarat fil khafiqaini sama'uhu. Huwa an-nuru yahdil hairina diya'uhu wa fil hashri dhillul mursalina liwa'uhu. Talaqqa minal ghaibil mujarradi hikmatan biha amtarat fil khafiqaini sama'uhu. Biha amtarat fil khafiqaini sama'uhu. Aya nazihan anul hawa fika wamdi fi fuadiya ma yahwa al-hawa wa yasha'uhu. Fuadi ma yahwa al-hawa wa yasha'uhu. Huwa an-nuru yahdil hairina diya'uhu wa fil hashri dhillul mursalina liwa'uhu. Talaqqa minal ghaibil mujarradi hikmatan biha amtarat fil khafiqaini sama'uhu. Biha amtarat fil khafiqaini sama'uhu. Sallu ala Nabi Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama kita muliakan dan kita hormati para alim ulama, para kiai, para kesepuhan, wabil khusus ayahanda kami tercinta, orang tua kami Bapak Haji Hanan beserta keluarga, yang insyaallah mudah-mudahan Allah panjangkan umur, sehat walafiat, diberkahkan kehidupannya fi dini wa dunya wal akhirah, dan insyaallah mudah-mudahan Allah angkat derajat setinggi-tingginya, dan insyaallah wasilah beliau-beliau di tempat ini penyebab turunnya rahmah, taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salam ta'zim kami pula sampaikan kepada jajaran pemerintah, wabil khusus ibuku yang insyaallah mudah-mudahan Allah panjangkan umurnya, sehat wal afiah, diberkahkan kehidupannya fi dini wa dunya wal akhirah, dan insyaallah jabatannya di dunia ini penambah nilai ibadah di sisi Allah. Amin ya rabbal alamin. Wabil khusus kepada seluruh jajaran panitia penyelenggara Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang insyaallah mudah-mudahan Allah istiqamahkan di dalam ibadahnya, dan insyaallah ditambahkan iman dan takwanya. Amin ya rabbal. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, hamdan li rabbin hassana bi Muhammadin wa anqadhana min dhulmati jahli wad dayajiri ila nuril islamin wa ilmin wa hikmatin wa imanin wa yumnin wa khairil awamiri. Alhamdulillah, alhamdulillah ala ni'matil islam wal iman wa kafa biha min ni'mah. Alhamdulillahilladzi hadana bi abdihil mukhtar man da'ana ilaih bil idzni wa qad nadana labbaika ya man dallana wa hadana. Shalla alayka Allahu bari'uka alladzi bika ya mushaffa'u khassana wa habana ma'alikal adhari ma'dini sirrikal asma' fahum sufunun najati himana labbaik ya Rasulullah. لبيك يا رسول الله، لبيك يا رسول الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم فصل وسلم وكرم وعظم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ونور قلوبنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته إلى يوم الدين. Pertama-tama limpahan puji serta syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang Maha Agung, yang Maha Luhur, yang Maha Bijaksana, yang alhamdulillah di malam yang penuh keberkahan ini, di malam yang penuh kemuliaan ini, di malam yang penuh kebahagiaan ini, Allah masih izinkan kita mencicipi dari sekian banyak miliaran nikmat yang Allah berikan kepada kita. Wabil khusus nikmat Islam, nikmat iman, nikmat sehat wal afiat, nikmat umur yang panjang yang insyaallah mudah-mudahan tidak Allah hapus sampai ajal menjemput kita. Dan mudah-mudahan kenikmatan yang pasti diharapkan setiap hamba kita dimatikan dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal. Salawat beserta salam terlimpah curah keharibaan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga, sahabat hingga umatnya sampai yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Sebagaimana Allah telah mengajarkan kepada setiap hamba, memerintahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam salah satu ayat, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Qul bifadlillah wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu. Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada Nabi untuk disampaikan kepada hamba Allah, Qul, katakan wahai Muhammad, syukurlah kepada Allah atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Rezeki
nikmat. Sehat, nikmat. Sakit, nikmat. Semua yang berupa membuat hati kita bahagia itu adalah semua nikmat. Sakit emang termasuk, Bib, termasuk nikmat. Tahu bagaimana rasanya sehat. Wa birahmatihi, ingat kenikmatan itu bukan hanya karena dirimu yang diberikan, melainkan ini semua karena rahmat, kasih sayang kasih sayang Allah. Enak nggak disayang Allah? Disayang suami enak, senang. Disayang istri enak, Pak, senang. Kok nggak ada yang jawab? Kayaknya suami di sini nggak ada yang senang. Rahmat Allah, kasih sayang Allah. Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki mengatakan di dalam kitabnya, salah satu karangan beliau mengatakan, Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan di dalam ayat suci Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala ini memberikan satu nikmat yang besar. Kita ini disuruh bersyukur sama Allah. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi. Ini untuk apa ayat ini? Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki beliau mengatakan, sesungguhnya ayat ini tanda syukur atas apa? Atas Allah telah menciptakan Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nikmat syukur kepada Allah. Barang siapa yang bersyukur sama Allah akan ditambah nikmatnya. Orang yang kufur kepada Allah, maka siap-siap azab Allah akan sangat amat pedih, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, tadi kita siang sudah baca maulid ya, siang kita asyraqal ya, terus sudah baca ayat Al-Quran tadi ya, terus selesai itu tahu nggak, kita sholawat ini ada beberapa faedah di dalam sholawat ini. Hari mau nggak mau kita dapetin. Salawatnya setiap hamba itu adalah doa. Ini ada di dalam kitab Ta'lim Muta'allim. Salawatnya setiap hamba itu adalah doa. Salawatnya malaikat itu berupa magfirah, istighfar, ampunan. Yang ketiga, salawatnya Allah apa? Rahmah, kasih sayang. Jadi mau nggak mau, suka nggak suka, keluar dari sini doa kita dikabulin sama Allah. Mau nggak mau, suka nggak suka, berarti dosa kita diampuni oleh Allah. Mau nggak mau, suka nggak suka, berarti kita mendapatkan pandangan kasih sayang Allah. Alhamdulillah. Coba kalau di rumah dapat nggak yang begini semua? Nggak dapat. Belum mikirin yang ini ke sana, yang ini ke sana, mikirin utang. Betul. Terus mikirin apa lagi? Sinetron nggak kelar-kelar. Benar nggak? Yang bapak nongkrong main gaplek. Tapi bukan orang Purwasari. Orang Purwasari mah laki-lakinya soleh semua. Tapi bohong. Habis tegang banget sih. Coba kita lihat. Alhamdulillah ini malam kita dikumpulin sama Allah. Berkat apa? Taufik dan hidayah dari Allah. Kalau bukan karena taufik dan hidayah, nggak bakal kita kumpul di sini. Betul nggak? Mau ngapain? Kalau dibilang ini nama bloknya apa? Blok Puhun ya. Mungkin nggak warganya segini? Lebih berarti. Banyak masih yang ada dalam rumah. Coba kenapa orang yang datang cuma segini? Kalau bukan karena hidayah, nggak bakalan kita dikumpulin di tempat ini. Hidayah itu satu petunjuk. Ibu, bapak, adik, semua nih. Kalau mau jalan ke Jakarta itu, kalau kita lewat tol tuh ada petunjuk tuh. Jakarta sekian kilometer, betul ya? Kerawang belok kiri keluar. Kalau niatnya kita mau ke Kerawang, ada tuh jalurnya.
Kalau mau ke Jakarta ntar ada lagi. Itu namanya hidayah. Kita nggak pernah ke Jakarta, tahu-tahu mau coba ke Jakarta tapi nggak ada petunjuk, kira-kira nyasar nggak? Tapi alhamdulillah kita nggak disasarin nih sama Allah. Datang ke tempat ini penuh dengan keikhlasan, dengan niat yang baik. Datang ke tempat ini cuman mengharap keridhaan Allah. Yang kedua, mengharapkan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan di dalam ayat terakhir dikatakan fabidzalika falyafrahu, maka bergembiralah kalian wahai hamba Allah. Gembira atas apa? Atas dilahirkannya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Gembira enggak? Senang enggak? Dapat berkat? Gua belum. Itu buah keberkahan atas kegembiraan. Yang gembira kita mah belum seberapa gembiranya. Yang paling gembira apa? Tiang arasnya Allah gembira, goyang. Allah mengatakan, wahai tiang, apa yang membuatmu bergerak? Apa jawaban tiang? Wahai Rabbi, aku senang, aku bergembira di malam ini engkau akan mengeluarkan seorang manusia yang suci dan dimuliakan oleh engkau ya Allah. Dan sebentar lagi dia akan naik ke atas langit ini dan diriku akan diinjak oleh beliau. Sallu ala Nabi Muhammad. Tiang arusnya Allah getar, gira, gembira. Nih, acara maulid ini panitianya siapa? Mana ketua panitia? Pak Haji. Waktu lagi Nabi dilahirin ke dunia, ada panitianya. Ada panitianya. Bukan Pak Haji, bukan orang Purwasari panitianya. Siapa panitianya? Ketua panitianya. Nih, ada di dalam rawi Ad-Diba. Allah di dalam hadits qudsi memanggil malaikat Jibril. Ya Jibril, nadi fi sahril mahlukat min ahli al-ardi was-sama' bit-tahani wal bisyarah fa inna an-nur al-maksun wa sir al-maknun awjad qabla al-wujud al-ashya' wa ibda'il ardi was-sama'. Sallu ala Nabi Muhammad. Ketua panitianya dipilih Allah. Malaikat Jibril disuruh berikan kabar kepada penghuni langit dan bumi. Kalau udah malaikat Jibril turun ke bumi, seluruh malaikat akan ikut turun. Coba kita lihat saat Nabi dilahirkan, tenang, angin nggak ada. Di dalam riwayat itu angin nggak ada. Kenapa? Penuh sesak, malaikat ikut serta menyambut kelahiran Nabi Muhammad SAW. Langit gembira, malaikat bergembira, disusun kepanitiaan. Sallu ala Nabi Muhammad. Terus Allah mengatakan, ini cahaya aku ciptakan, selama ini aku jaga, berkat cahaya ini aku ciptakan langit dan bumi. Berkat cahayanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya kalau udah cerita begini nih, cerita tentang kesenangannya Allah, ya Allah, hati gede rasanya. Kenapa? Alhamdulillah kita jadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenal Abu Lahab? Tahu Abu Lahab? Tahu? Kenal? Besan? Hah? Ipar kali ipar. Abu Lahab gembira saat Suwaibah memberikan kabar kepada Abu Lahab, wahai Abu Lahab, saudaramu Abdullah, istrinya telah melahirkan seorang anak laki-laki yang sempurna. Gembira Abu Lahab, wahai Suwaibah, karena engkau telah memberikan kabar gembira untukku, maka di malam ini aku merdekakan engkau. Dapat keberkahan Nabi Muhammad SAW. Kita gembiranya mah nggak seberapa. Kalau ada umat Nabi mengatakan hadirnya acara maulid dia nggak gembira atas datangnya lahir Nabi SAW Rabiul Awal, dia nggak gembira, lebih parah dari Abu Lahab. Betul nggak? Ntar abis ini kita bahas masalah itu. Abu Lahab dibebaskan oleh Allah siksaan setiap hari Senin. Setiap hari Senin. Kita nih hari gembira, besok gembira,
lusa bergembira, terus bergembira. Kalau kita nginget kelahiran Nabi pasti senang. Rabiul Awal udah mau datang, gembira. Kenapa? Disitulah kita letak masih dititipkan iman oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah. Kalau Abu Lahab gembira, arasnya Allah gembira, masa kita jadi umat Nabi nggak gembira? Kita punya anak, gembiranya luar biasa. Bagaimana baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam yang telah dikeluarkan dari rahim seorang ibu yang disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam pasal berikutnya di dalam Rawi Ad-Diba, Syekh Abdurrahman Ad-Diba ini seorang wali min auliyaillah yang mahabbatur Rasul, sudah sampai ke Maqam al-Mahmud. Magamnya tertinggi. Kenapa? Cintanya sama Nabi enggak pakai dusta. Kalau kita kan cintanya manusia nih bohong cintanya. Betul enggak? Ibu cinta sama bapak. Kan lu mulai mikir kan lu. Cinta enggak sama bapak? Bohong. Bapak cinta sama ibu? Cinta. Haji Hanan ngomong, Bu, cinta katanya Bu Haji. Masya Allah. Saya kalau ngelihat Bu Haji sama Pak Hanan ngiri. Kenapa? Mesra mulu. Kalau jalan pasti ada Pak Haji, ada Bu Haji. Saya kalau jalan begitu dibilang keluarga sirkus. Habis kemana-mana gandengan aja kan. Kalau ini dilihatnya enak banget, yang muda tuh contohin yang tua. Kenapa? Mesra. Tapi percuma, cintanya juga ada batasan. Betul nggak? Kita cintanya ada batasan, makhluk sama makhluknya ada batasan. Batasannya kapan? Liang lahat. Batasannya liang. Sekarang saya mau tanya, ibu cinta nggak sama bapak? Bapak mati mau nemenin liang lahat? Gak bakalan mau. Mendingan ngitungin warisan, Habib. Betul. Kelihatan sih muka-mukanya. Pak, woi, ibu mati, bapak mau nemenin liang lahat? Ih, cari lain dia. Karena cintanya manusia itu ada batasan. Makanya di dalam syariat makanya ada iddah. Ya, ada iddah. Untuk apa? Inilah pembuktian rasa cinta terakhir kepada suaminya. Cinta terakhir inilah yang akan membawa dikumpulkannya kelak suami istri kelak di dalam surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Di dalam ayat, di dalam pasal yang lain, Syekh Abdurrahman Ad-Diba mengatakan, fahtadzal arsyu taraban wastibsyara. Arasnya Allah getar gembira atas kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wasdadal kursiyyu haibatan wa waqara. Sallu ala Nabi Muhammad. Ada di dalam salah satu kitab yang dikarang Syekh Qasim, beliau mengatakan, jika hamba Allah, ini hadits qudsi ya, jika hamba Allah berkumpul dari zaman Nabi Adam sampai akhir zaman, mereka seluruhnya beribadah kepadaku, kata Allah, maka tidak akan pernah menambah kewibawaanku. Jika sebaliknya mereka seluruhnya bermaksiat kepadaku, maka tidak akan pernah merendahkan kewibawaanku, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba kita lihat ya, wasdadal kursiyyu haibatan wa waqara. Dan kesinggasanaan Allah, kursinya Allah, kedudukan Allah bertambah wibawa saat dilahirkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Luar biasa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah gembira, Allah senang, berwibawa, bertambah kewibawaan Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa. Sallu ala Nabi Muhammad. Wa amtala'atis samawati anwara. Dan Allah menghias langit dengan gemerlapan bintang, cahaya yang begitu indah menyambut kelahiran Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Panitia kan sekarang cuma tenda doang modalnya. Tenda, bohlam banyak, son, panggung. Betul. Ada yang bisa menghias langit. Allah menghias langit. Sampai Suwaibah mengatakan, wallahi tidak pernah aku melihat malam lebih terang dari siang.
di mana saat dilahirkan Nabi Muhammad SAW. Sampai di dalam katanya tuh, matanya Suwaibah, kerajaan di negeri Syam terlihat jelas oleh mataku katanya. Jauh berapa puluh kilometer, berapa ratus kilometer dalam kandangan Suwaibah melihat kerajaan dari negeri Syam. Sallu ala Nabi Muhammad. Terang luar biasa. Coba kita bisa kebayang, ini Nabi baru lahir, belum bisa jalan, baru lahir. Makanya rugi orang nggak memuliakan Nabi, rugi orang nggak mengagungkan Nabi. Kenapa? Berarti tanda di dirinya nggak ada kegembiraan bahwa dirinya tidak memiliki iman kepada Allah dan Nabi-Nya. Ya ada yang ngomong, Bib, mau ngapain sih Bib sampai bikin maulid begini banyak? Emang apa berkahnya? Ini perlu dijawab nggak nih? Pakai dalil, pakai emosi? Enakan pakai emosi. Kalau yang begini nih kalau ada yang nanya begitu jawab. Yang capek gua, yang ngeluarin duit gua, yang pantat tepos gua, yang senang gua, yang dapat berkat lu. Gua nggak bilang gua. Kenapa jadi lu yang repot? Betul nggak? Betul ya? Kalau dalilnya udah ada, itu Nabi saat lahir Allah bergembira, merayakan, nyusun kepanitiaan, ketuanya malaikat Jibril, yang baca maulid ada siapa? Bukan tim hadrah. Mana tim hadrah? Allah. Lu kok belum pada pulang lu? Kenapa? Belum dibayar tah? Biasanya begitu hadroh, kalau nggak mau pulang biasanya begitu. Belum dibayar katanya. Yang baca maulid ada. Lillahil malaikatu lillahi tahlilan wa tanjidan wastig. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallah. Itu baca maulidnya malaikat menyambut kelahiran Nabi. Coba kita nggak kebayang, kita cuman manggil orang baca maulid, selesai itu pulang udah. Cinta kemana, ruhnya di mana, jasadnya kemana? Ini hari maulid, iya, sampai nangis-nangis, besok subuh kita hilang. Betul? Musolah di sini subuh berapa banyak orangnya? Satu sof, dua sof Pak Haji. Giliran maulid kenapa rame begini Pak Haji? Saya lagi bingung Pak, kalau acara maulid rame banget, giliran sholat subuh cuman 3 ekor. Yang datang aki-aki, dia lagi yang buka kunci dia, yang nyapuin dia, yang nyiapin sholat dia, yang ngebangunin orang dia, yang azan, yang qomat, yang imam, yang makmum, PA. Mana orangnya? Anak muda, musolah jadi diisi dong. Saya mau bilangin sama DKM musolah nih, kalau anak muda yang gak pernah gemar masuk ke musolah, kalau meninggal jangan disolatin di musolah, gelindingin aja, gelindingin. Gunung Cermek tinggi nyampe sampai ke atasnya, musolah samping rumah, langkah kaki berat setengah mati, geblek lu. Setuju ya Pak Haji ya? Anak muda nggak gemar musolah mati, gelindingin. Jangan disolatin di musolah sono, cari musolah lain sono. Kalau bisa no, solatinnya sono Gunung Cermek. Makmurin musolah ya, makmurin ya. Harus lebih banyak. Kalau maulid aja bisa begini, katanya cinta kita dusta berarti. Kata Imam Syafi'i, jika ada laki-laki yang sholat subuhnya di rumah, laki-laki sholat subuh di rumah, suruh ganti pakaiannya dengan pakaian wanita,
Bu, bu, kalau besok melihat bapak sholat subuh di rumah, kasih daster. Setuju ya? Setuju ya? Nggak usah dibangunin, nggak usah. Begitu melek, Pak nih dasternya udah disiapin. Ayuhal hadrun jamaah rahimakumullah. Kalau ada orang yang tidak mau memuliakan Nabi, nggak mau menghargai maulid, ya udah biarin dirinya aja, jangan ngajak-ngajak ke orang. Kalau kita tetap cinta sama Nabi, ini nggak boleh, ini bid'ah, ini ntar masuk neraka. Kalau merayakan maulid seperti ini, gembira atas kelahiran Nabi, kalau ini harus masuk neraka, wallahi kami ridha masuk ke dalam neraka karena kami cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala Nabi Muhammad. Masa orang karena cinta aja masuk neraka? Emang cinta harus pakai dalil? Neng, cinta emang harus pakai dalil, Neng? Cinta itu kan modalnya I love you. Betul nggak lu? Kalau sama yang begini-begini jangan mau, kerek, percuma ya, jangan dulu, jangan. Perempuan mahal, harga dirinya mahal. Masa perempuan sama paha ayam lebih murah paha perempuan? Mau lihat no, malam minggu kan sekarang no, mau tadi lewat no, paha bececeran. Habib ngelihat ya mau nggak mau, orang di depan mobil lagi gimana, mau merem nggak bisa, mau bazir. Sallu ala Nabi Muhammad. Coba kebayang, perempuan harus ada harga dirinya ya, karena perempuan itu mahal. Allah mendirikan mengangkat perempuan itu tinggi luar biasa, sampai perempuan diciptain satu surga yang diciptainnya ada di dalam telapak kakinya. Surga ada di bawah telapak kaki ibu. Perempuan apa laki? Perempuan. Bapak nggak punya, tapi tenang, laki-laki punya kunci surga. Kalau perempuan punya surga di telapak kaki, laki-laki punya kunci surga. Apa? Istri harus taat sama suami. Istri nggak bakal masuk surga kalau nggak pegang kunci. Paham sampai sini? Ini mau bahas istri, mau bahas maulid nih. Ini kalau dua tema, amplopnya dua nih. Bahas maulid aja ya. Kalau bahas istri mah percuma Pak, istri udah dinasehatin tetap begitu-gitu aja. Tidur bal pirik, bangun cap kampak, siang dikit pasang di situ layar. Jangan ya Bu ya, jangan ya. Aib, nggak boleh. Di depan suami itu harus kelihatan cantik, walaupun sakit jangan kelihatan sakit. Senang aja, senang ya. Bisa nggak bisa Bib. Coba dulu ya, coba dulu. Coba nih perayaan maulid Nabi Muhammad SAW. Lihat, Allah bergembira, arasnya Allah berguncang, malaikat gembira, senang semua atas kelahiran Nabi Muhammad SAW. Betul ya? Ya Allah, ya Karim. Ini mau nggak mau nih kita keluar dari sini nih dapat rahmatnya Allah. Iri orang yang kayak kita nih, yang nggak bisa kayak kita, ngiri mereka, ngiri luar biasa. Cuman modal solawat, tapi nggak ada cinta, bohong. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim. Ya Allah ya Karim, nikmat tuh. Nyebut nama Nabi Muhammad aja senang kitanya. Yang dipikiran Nabi cuman umat. Saat Nabi terlahir sudah pandai bersyukur kepada Allah. Dalam keadaan lahir 4 bidadari diturunkan oleh Allah. Kalau kita lahirkan larinya ke bidan nama rumah sakit. Ada normal, ada sesar. Betul. Kalau udah sesar bapak puyeng. Mau bayar pakai apaan? Nggak bisa bayar, anak ditahan. Betul.
Tapi kalau Nabi 4 bidadari diturunkan oleh Allah, jelas beda kita dengan Nabi Muhammad SAW. Kedudukannya lebih mulia. Walaupun kita sering dengar ada ayatnya laqad ja'akum rasulun min anfusikum, itu kan jelas akan datang kepada kalian seorang nabi sama golongan manusia, sama kita. Ada yang nyaut, ya udah Bib, kalau nabi itu manusia ya udah jangan terlalu dimuliakan. Lah, nabi beda sama kita, manusianya beda. Bedanya di mana? 24 jam nabi diberikan waktu, kita pun diberikan waktu 23 jam nabi pakai untuk ibadah kepada Allah. 1 jam nabi dipakai macam-macam, silaturahmi, ngajar, bincang, musafaha. Itu nabi 1 jam, dan itu masih dinilai ibadah kepada Allah. 24 jam nabi pakai buat ibadah. Kita 23 jam kita lalai kepada Allah, 1 jam kita maksiat kepada Allah. Beda kita dengan nabi. Betul nggak? Ini kita manusia. Yang lebih parah, kalau sosok seorang nabi Rasulullah SAW terima wahyu. Betul. Kalau kita punya anak namanya, betul nggak? Ini udah ngejomplang jauh. Ada lagi yang lebih parah. Nabi SAW memiliki keberkahan yang luar biasa. Kalau kita berkahnya kita nih orang tua sama anak, betul. Kita punya keberkahan guru sama orang tua, udah nggak ada lagi. Tapi kalau Nabi keberkahannya banyak, dari ujung rambut sampai ujung kaki berkah hidupnya. Yang pertama, kalau orang sini bilang ngedehem apa? Apa? Dehem ya. Nabi manusia mulia. Saat Nabi SAW mulai ngedehem, sahabat bangun, tangannya berebut di hadapan Nabi. Ludahnya Nabi ditaruh ke tangan sahabat yang duluan nyampe. Sama sahabat disapu, diusap dari ujung kepala sampai ujung kaki. Apa kata Nabi? Wahai saudaraku, wahai sahabatku, jasadmu tidak akan pernah terjilat api neraka jahanam. Itu ludah Nabi. Ludah elu. Siapa yang menangkap? Siapa? Meong aja ogah. Betul nggak? Ada lagi Nabi ini berkah, Nabiur Rahmah. Tahu anjing? Tahu anjing? Saya nggak ngomong kotor. Anjing tahu nggak anjing? Najis apa haram? Haram nggak? Najis doang. Najis apa haram? Najis dan haram gitu. Anjing saat Nabi melintas ingin berperang Mu'tah, Nabi berserta rombongan pasukan kuda, unta dan yang ini mik konyol nih. Ini Kang Sonnya kayaknya nyuruh saya selesai nih. Begitu mereka lagi jalan, Nabi kelihat dari jauh ada seekor anjing bersama kawanan anak-anaknya. Mereka sedang menyusu, anak-anaknya lagi menyusu sama induknya anjing. Sayyidina Abu Bakar dipanggil, wahai Abu Bakar, jaga anjing itu. Anjing itu terlihat terusik, anjing itu kaget, takut, ngerasa nggak nyaman. Jaga anjing itu sampai dia ngerasa nyaman. Sayyidina Abu Bakar turun dari kudanya, jagain anjing. Sahabat disuruh arah ke sana, lebih ke sana lagi, jangan sampai ngeganggu ekoran anjing. Anjing aja nggak boleh diganggu. Kita ngadain maulid dikata kafir, kita ngadain maulid dikata bid'ah, neraka. Anjing aja dapat rahmah, gimana kita yang gembira kepada Allah dan Nabi-Nya? Pastinya Allah akan menjaga kita lahir wa batin, dunia wal akhirah. Amin ya rabbal. Rugi orang kalau nggak kenal Nabi, mak. Ini berkahnya kita ikut Nabi. Ada lagi, Nabi saat perang Uhud, Islam kepukul mundur. Wajah Nabi berlumuran darah, hadirin. Pipi Nabi tertembus anak panah. Muka Nabi berdarah-darah. Dan di saat itu
Semua sahabat menangis, meneteskan air mata, tidak tahan melihat Nabi Muhammad SAW. Tapi enggak dengan Malik bin Sinan. Sayyidina Malik bin Sinan lari ke sana, lari ke sini, seakan-akan ada yang dicari. Sampai selesai, enggak ada yang dicari, enggak didapati. Dia datang kepada Nabi, "Ya Rasulullah, aku ingin membersihkan wajahmu, tapi sungguh enggak ada yang bersih daripada diriku ya Rasulullah. Tapi ada yang bersih cuma satu, lidahku ya Rasulullah." Kata Rasulullah, "Silahkan wahai Malik." Dijilat, darahnya Nabi dijilat sampai bersih wajah Nabi, dikumpulin ludahnya. Nabi katakan, "Buang wahai Malik." "Mujjah ya Malik." Apa jawaban Sayyidina Malik? "Wallahi la tamujjah." Ditelan darahnya Nabi, ditelan, diperintah oleh dua pelanggaran besar. Sayyidina Malik bin Sinan tidak mengikuti Nabi, melanggar dengan membacakan, dengan mengucapkan sumpah kepada Allah. Dua pelanggaran besar Malik bin Sinan. Sahabat semua tertunduk, khawatir akan keluar ayat tentang Malik bin Sinan diabadikan di dalam neraka jahanam. Semua terdiam, Rasulullah pun menunduk. Saat itu Rasulullah mengangkat kepalanya, "Wahai para sahabatku, adakah kalian ingin melihat seseorang penghuni surganya Allah? Maka pandanglah Malik bin Sinan." Sallu ala Nabi Muhammad. Darah Nabi ditelan. Darah elu, siapa yang mau jilatin? Najis darah kita mah. Betul nggak? Coba, cuman karena Malik bin Sinan ditanya sama sahabat yang lain, "Wahai Malik, tadi kenapa lu bikin gue deg-degan? Kenapa enggak ngikutin perintah Nabi, dibuang, lu buang?" Apa jawaban Sayyidina Malik? "Wallahi mubadzir, saya buang darah Nabi, sayang." Kenapa? Darah yang sudah berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Darah yang ikut Isra wal Mi'raj ada di dalam mulutku, aku buang begitu saja, rugi diriku, katanya. Sallu ala Nabi Muhammad. Ada lagi yang lebih ekstrim. Masih mau diterusin gak nih? Satu waktu, setiap malam itu Nabi kalau pipis ditaruh satu bejana. Bejana aja ditaruh di bawah tempat tidur. Begitu besok pagi Nabi ambil, Nabi buang. Yang tahu buangnya cuma Nabi, yang lain nggak ada yang tahu. Karena kotorannya Nabi tidak boleh terhinjak hewan, nggak boleh keinjak manusia, nggak boleh. Satu waktu Nabi pergi ngajar lebih dulu, pulangnya baru mau dibuang. Begitu pulang ngelihat di bawahnya udah nggak ada. Ditanya, "Wahai Aisyah, ngelihat nggak bejanah yang ada di bawah tempat tidur?" "Nggak lihat ya Rasulullah." Coba ditanya ke Ummu Yusuf, "Wahai Ummu Yusuf." Ummu Yusuf ini khadamahnya Nabi, pembantu perempuannya Nabi, namanya Ummu Yusuf. Dipanggil, "Wahai Ummu Yusuf, ngelihat nggak bejana yang di bawah tempat tidur?" "Lihat ya Rasulullah." "Mana?" "Diambilin." "Ini ya Rasulullah." Nabi tanya, "Isinya mana?" "Aku buang ya Rasulullah." "Buang kemana?" "Buang ke sini ya Rasulullah." Darah air pipis Nabi diminum. Apa katanya Nabi? Haram, murtad, kafir, neraka. Enggak, Nabi mengatakan, "Wahai Ummu Yusuf, engkau tidak akan terkena penyakit walau sekalipun tentang pencernaan, engkau tidak akan terkena penyakit kecuali sakratul maut." Pipis Nabi obat, pipis Nabi nyelamatin orang. Pipis elu, Bu, cinta sama bapak? Pernah minum pipis bapak? Beda nggak kita dengan Nabi? Beda. Itu baru zahir, belum ibadahnya Nabi, belum. Nabi saat buang air besar, bumi terbuka. Kotoran Nabi dimakan bumi, tidak ada bekas Nabi. Kita siapa yang mau makan? Lele aja nggak doyan. Beda nggak kita dengan Nabi? Beda. Ada lagi. Ini kalau mau diterusin nih, saya sampai jam 12 nih. Terus nih. Kuat? Saya enggak.
copot loh lidah saya loh. Nabi satu waktu tidur setengah jam 20 menit sebelum zuhur. Makanya sunnah kita nih, sebelum zuhur tidur, madhabnya kiblat, tangan dijadiin bantal, hadapnya ke kanan, arah kiblat. Waktu itu ahli Arab itu panas luar biasa. Baju Nabi tersingkap, keringat Nabi basah, habis nih tergenang. Diambillah sepupu Nabi, ambil botol, ditaruh di bawahnya, ditetesin darahnya Nabi. Nabi bangun, wahai saudaraku, ini apa? Keringatmu ya Rasulullah. Untuk apa? Untuk aku jadikan wewangian ya Rasulullah. Keringat elu apek bin asem. Jadi Nabi pantas nggak dimuliain? Nabi pantas nggak diagungin? Inilah sosok Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gak ada nabi yang lebih mulia dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi Allah Musa alaihi salatu wassalam pernah apa kalau kita bilang nih, pernah interupsi kepada Allah. Wahai Rabbi, syuf, aku Musa, aku yang mendapatkan perintahmu secara langsung, tapi sedangkan aku tidak dapat berjumpa denganmu ya Rasulullah. Wahai Allah, saat Nabi Musa ingin berjumpa dengan Allah, Allah itu memerintahkan Nabi Musa suruh lihat bukit, suruh lihat. Nabi Musa ngedekat, hijabnya Allah diangkat satu, hancur itu bukit, berkeping-keping di debu. Nabi Musa pingsan. Bangkit Nabi Musa, keluar, ngelihat sahabat atau saudara-saudara Nabi Musa buta ngelihat Nabi Musa. Kenapa? Karena serpihan cahayanya Allah terkena kepada Nabi Musa. 40 hari Nabi Musa wajahnya ditutup. Tapi Nabi, setiap hijab diangkat oleh Allah saat Isra wal Mi'raj baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala Nabi Muhammad. Ayuhal hadirun, kita kalau ngomongin Nabi nggak kelar-kelar. Sebanyak apapun tinta, ibaratnya itu tinta lautan, kertasnya ini segede bumi, kita catat tentang kebaikan Nabi, nggak bakal cukup, kurang. Ini baru zahirnya Nabi. La ilaha illallah. Bagaimana ibadahnya Nabi? Nabi SAW, para salafun salihun mengatakan, satu rakaatnya Nabi lebih baik daripada seluruh makhluknya Allah beribadah serentak bersama, semua beribadah kepada Allah, tidak menandingi satu rakaat salatnya Nabi Muhammad SAW. Ya gimana mau nandingin? Kita lagi sholat, kompor belum dimatiin kita ingat, kunci motor di mulut motor kita ingat, semua kita ingat lagi sholat. Kalau kita dibandingin sahabat-sahabat Nabi aja udah nggak mungkin. Abu Nawas, tahu nggak Abu Nawas? Pernah dengar nama Abu Nawas? Abu Nawas ini wali min auliyaillah, seorang wali yang mendapatkan ilham. Tatkala ada sesuatu yang mengganjal, beliau ini langsung dapat ilham. Kalau kita bilang nih punya teman otaknya apa jenius, kalau kita bilang nih otak Abu Nawas nih orang. Abu Nawas ini seorang wali min auliyaillah. Abu Nawas ini kan tidak hidup di zaman Nabi, enggak, tapi Abu Nawas ini memiliki luar biasa kebisaannya. Yang pertama, baina maghrib wa isya, dari barat, dari mulai maghrib sampai ke isya ini nggak pernah lepas membaca zikir kulhu sebanyak 15.000 kali. Satu rokaatnya Abu Nawas, satu rokaat salat hatam Al-Quran. Kebayang kita kewaliannya, bayang. Doanya kita ingat, ila stulil firdausi wala akwa ala naril jahimi fahab waghfir dhunubi fa innaka
غافر ذنب عظيم. Wahai Rabbi, hamba sadar hamba tidak pantas masuk ke dalam syurgamu, tapi sungguh ya Allah, hamba takut masuk ke dalam nerakamu. Maka dari itu terima taubat hamba, ampuni dosa hamba. Jika engkau tidak mengampuni, sungguh kami menjadi hamba yang rugi. Solatnya kita aja nggak kayak Abu Nawas, ibadahnya kita nggak kayak Abu Nawas, terus setiap doa minta masuk sorga. Betul? Betul? Ya Allah, masukkan kami ke dalam syurgamu. Pantas kita masuk sorga? Pantas nggak? Kalau tahu nggak pantas, kenapa kita minta sorga? Mintanya cuma satu, ya Allah, bukan kesenangan semata dalam syurgamu, masukkan kami ke dalam syurgamu, karena ada manusia yang namanya berdampingan dengan namamu, karena ada manusia yang tertulis di dalam syurgamu nama Nabi Muhammad SAW, maka masukkan kami ke dalam syurgamu bersama Sayyiduna Muhammad SAW. Ayuhal hadirun jamaah rahimakumullah, ini tidak ada lagi yang paling pantas untuk selalu kita minta kepada Allah agar kita diberikan rahmah, taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Ayuhal hadirun jamaah rahimakumullah, cukup kita bermaksiat kepada Allah, cukup kita membuat malu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita lihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, satu riwayat hadirin, satu waktu Siti Aisyah bersama Rasulullah tidur di satu tempat. Rasulullah gak sempat tidur, Siti Aisyah tidur, baru sekejap tidur, begitu melek ngelihat Nabi udah gak ada di sampingnya. Dicari Nabi, ternyata Nabi ada di dalam masjid. Saat Nabi ada di dalam masjid, Nabi ditanya, selesai Nabi sholat, ya Rasulullah, istirahatkan sejenak jasadmu, tidur sebentar ya Rasulullah. Ya Aisyah, bagaimana bisa Muhammad tidur? Muhammad memikirkan nasib umat Muhammad di yaumil qiyamah. Apa yang kau lakukan wahai Rasulullah? Setiap malam aku harus menggelar sorbanku, tidak lepas 1000 rakaat salat taubat kepada Allah. Wahai suamiku, wahai Rasulullah, engkau seorang manusia yang tidak ada dosa di dirimu. Jika engkau membuat dosa, tidak dihitung di dalam dosamu. Wahai Rasulullah, untuk apa kau salat taubat begitu banyak di dalam bilangannya? Jawaban daripada Rasulullah, wahai Aisyah, aku khawatir jika umatku di akhir zaman mereka belum sempat bertaubat kepada Allah, ruhnya telah dicabut oleh Allah. Aku berharap solat taubatku ini dapat menambal taubat umatku. Sallu ala Nabi Muhammad. Kita yang maksiat, Nabi yang solat taubat. Kita yang durhaka kepada Allah, Nabi yang minta ampun kepada Allah. Ayuhal hadirun jamaah rahimakumullah, tubna ilallah, ampunlah kepada Allah, taubat kepada Allah, agar kita semua dijadikan ummatu khairul umam, sebaik-baiknya umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Peristiwa Maulid Nabi Muhammad ini adalah ibrah, satu contoh untuk diri kita. Ini contoh untuk diri kita. Nabi baru lahir, sujud kepada Allah, syukur kepada Allah, tangan menunjuk ke langit seraya mengatakan ya hayyu ya qayyum, Allahu akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. Nabi baru lahir memuji, mengagungkan, memuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan kami merayakan Maulid seperti ini. Lihat, Nabi dimuliakan oleh Allah, enggak tanggung-tanggung. Pilar-pilar kekuasaan Persia dan Romawi dihancurkan oleh Allah, ditumbangkan. Saat dimana api majusi yang disembah dipadamkan oleh Allah ribuan tahun, tidak pernah padam. Saat dilahirkan Nabi dipadamkan oleh Allah. Coba apa sebabnya? Allah bisa menghancurkan ribuan tahun sebelum dilahirkan Nabi. Bisa Allah bisa memadamkan api majusi ribuan tahun sebelumnya. Bisa Allah. Tapi kenapa di malam kelahiran Nabi? Karena Allah memuliakan dan mengagungkan Nabi Muhammad SAW.
mengangkat harkat martabatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ayuhal hadirun, jika ada manusia yang mengatakan untuk apa memuliakan Nabi, untuk apa mengagungkan Nabi, inilah cara kami memuliakan dan mengagungkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena kami ingin dimuliakan dan diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Ayuhal hadirun jamaah rahimakumullah. Mudah-mudahan di malam ini menjadi ilmu yang manfaat buat diri kita. Keluar dari tempat ini kita dicurahkan taufik dan hidayah. Tidak Allah cabut keimanan kita kecuali ditambah iman kita dan dimatikan kita dalam keadaan membawa iman ke hadapan Allah. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah bil qabul wa tamam al-usul wal ma'mul wa ila hadratir rasul bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Ayyuhal hadirun jamaah rahimakumullah. Tadi saya udah izin sama Pak Haji Hanan. Pak Haji minta maaf saya nggak bisa lama-lama di tempat ini. Selesai dari sini saya harus ke Sukaraja, dari Sukaraja harus ke Ciawi Lor, minta ridho, minta maaf, minta doa biar saya sehat walafiat. Khusus doa untuk Pak Haji, mudah-mudahan Pak Haji Hanan Allah angkat penyakitnya, disehatkan badannya. Hadhihi niyyah wa likulli niyatin salihah wa ila hadratin nabiyil mustafa sallallahu alaihi wasallam bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Jika selesai dari sebelum acara ini masih ada sambutan atau apa, jangan ada yang bangkun dulu dari tempat duduk, biar dengarkan dulu. Insyaallah ada nasihat-nasihat yang lain. Insyaallah mudah-mudahan semua kita dikumpulkan di dalam syurga Firdausil A'la bersama Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebih mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ma yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi lil karimi azimi sultanik. Subhanati thanaka ma athnaita ala nafsi falakal hamdu hatta tarda wa lakal hamdu idha radit wa lakal hamdu ba'da ridha. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil akhirin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil mala'il a'la ila yaumiddin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin hatta tarithal arda wa man عليها وأنت خير الوارثين. اللهم إنا نستحفظك ونستودعك عدياننا وعبداننا وأنفسنا وأموالنا وكل شيء أعطيتنا. اللهم اجعلنا ويوم في كنافك وعمانك وإياذك وجوارك من كل شيطان مريد والجبار عنيد وذي عين وذي بغي من شر كل شر إنك على كل شيء قدير. اللهم حدنا بالتقوى والاستقامة. اللهم حدنا بالتقوى والاستقامة. اللهم حدنا بالتقوى والاستقامة وأعدنا من مجيبة الندامة في الحال والمال إنك السميع الدعاء إنك السميع الدعاء إنك السميع الدعاء. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا وقرة الأعين واجعلنا للمتقين إماما. ربي هب لي من الصالحين. ربي هب لي من الصالحين. ربي هب لي من الصالحين. ربي اغفر لي ولوالدي. ربي اغفر لي ولوالدي. ربي اغفر لي ولوالدي. ربي اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرة. يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. واعف عنا يا كريم واعف عنا رحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا جنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة. ربي فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم وعمتنا في طريقتهم والمعافة من الفتن يا ألب ألوي الشفاعة يا ألب ألوي الشفاعة يا ألب ألوي الشفاعة. كل كربة تنجلي بكم بكل أهل الولاية كل حاجة
qdi kullu hajatan qdi kullu hajatan qdi darka ya ahlal madinah darka ya ahlal madinah darka ya ahlal madinah ya tarimu ahlaha ya tarimu ahlaha ya tarimu ahlaha wa'fu anna ya karim wa'fu anna rahim ya farijil ham ya kashifal gham ya man li abdihi yaghfir wa yarham da'wahum subhanakallahumma tahiyatun fi assalam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wal afu minkum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.